Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu ya Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan ya bersama saya, kembali lagi bersama saya ya. Tapi tidak apa Bapak Ibu, yang pasti kita sama-sama memuji Tuhan bersama-sama ya Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, yuk mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita lebih lagi mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan melalui pujian kita Bapak Ibu. Nah sebentar, sebelum saya ingin memulai ibadah, terima kasih sekali mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di live ibadah kami di Instagram dan Facebook ya Bapak Ibu. Selamat datang semuanya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, dan kiranya Bapak Ibu semuanya selalu sehat-sehat selalu. Oke Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kembali Bapak kami mengucapkan syukur Tuhan atas segala apa yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapak. Nah sebentar Bapak, kami ingin duduk diam di kaki-Mu ya Bapak, ingin memuji dan menyembah-Mu ya Bapak. Kiranya Kau berkati setiap kami ya Bapak, kiranya Kau urapi setiap kami ya Tuhan. Bukan hanya kami yang berada di depan ini yang melayani Bapak, tapi Kau juga mengurapi dan memberkati setiap para jemaat-jemaat-Mu yang haus dan rindu akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka ya Bapak, agar setiap ibadah yang kami lakukan ini menjadi ibadah-ibadah yang menjadi kemenangan bagi kami, menjadi sumber kekuatan dan kesembuhan bagi setiap kami ya Bapak yang mengikutinya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau yang beracara dari awal pertengahan daripada akhirnya, kiranya Engkau yang bekerja ya Bapak, dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapak, dan kiranya Kau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman ini ya Bapak tumbuh di hati kami dan menjadi kekuatan yang berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Siap memuji Tuhan, katakan sama-sama Bapak Ibu, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan ekspresikan ya pujian kita kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Mungkin di dalam gereja kita jaim Bapak Ibu lagu sukacita ya ini, tapi kan kita ada di rumah masing-masing nih. Ayo Bapak Ibu kita ekspresikan buat Tuhan, karena Dia sungguh nyata bagi kehidupan kita, karena Dialah sumber kekuatan bagi kita. Amin, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau sungguh nyata bagi setiap kehidupan kami Bapak. Seindahnya pelangi, mari katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah Tuhan, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. DSJP suasu kata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan Aku menebus dosa-Ku. Sungguh nyatalah kata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya, Kau sungguh nyata bagi kami Tuhan, kasih-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapak. Katakan, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang Tuhan, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Semuanya nyata kasih-Mu
dalam Yesus Tuhan. Kau memiliki kemenangan, berserah merayakan kebenaran. Kau Raja segala. Mari kita sama-sama. Besar Kau Tuhan, Engkau beri salib dengan iman. Dalam Yesus Tuhan, Kau memberi kemenangan, bersorak merayakan kebenaran. Kau Raja segala raja, kebenaran. Kau Raja segala raja, kebenaran. Kau Raja segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Biar saudara-saudara bagi Tuhan akan mengucapkan lagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar ya Bapak, kami lebih dalam lagi menyembah-Mu ya Bapak. Bawa kami lebih dalam lagi, untuk lebih dekat lagi dengan-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk Kau bentuk juga ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Setiap hidup kami Tuhan, ini bahwa setiap hidup kami hanya untuk Tuhan. Katakan sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari katakan sama-sama, segala
kita sama-sama katakan kepada Tuhan pada pagi hari. Dimanapun kau berada, mari kita sembah Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi setiap hati kami ya Bapa, segala oleh setiap hati kami ya Bapa. Kami haus akan Engkau ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Kami lebih dalam lagi dalam-Mu ya Bapa. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ditinggikan Engkau yang layak ditinggikan, yang layak kami sembah Yesus. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami siap ya Bapak, Kau bentuk setiap kami ya Bapak, menjadi bencana-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Inilah suatu kerinduan kami untuk mengiring Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Ajarkan kami terus untuk masuk dalam setiap rencana-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh pikiran kami, kehendak kami. Biarkan segala sesuatunya bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Pakailah kami ya Tuhan menjadi bejana-Mu untuk memuliakan Engkau. Satu hal yang Kau rindukan semakin hari di zaman akhir ini, hidup kami semakin berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami yang terus Tuhan tanamkan cinta yang mula-mula dalam kehidupan kami untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau dengan segenap dan kekuatan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Oleh karenanya pagi hari ini kami siap ya Tuhan dibentuk oleh firman-Mu. Hikmat-Mu dan urapan-Mu turun atas kami terlebih hamba-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, pakai seluruh kehidupan kami. Segala apa yang Tuhan kehendaki, inilah yang disampaikan. Dengan kerendahan hati kami siap membuka hati kami ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarkan benih yang ditabur, biarkan itu jatuh dalam tanah hati yang subur, sehingga kami boleh berubah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami selalu memuliakan Bapa. Ketika kami berbuah banyak, maka Bapa dipermuliakan. Kuasai kami, kuasai seluruh kehidupan kami ya Roh Kudus. Bagi kami siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini melalui live streaming ini, pengurapan Allah Kau nyatakan ketika kami merespon firman-Mu, mujizat terjadi atas kami, yang kami yakin percaya seketika apapun Tuhan yang sedang kami hadapi, Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan kami. Yang kami tahu Tuhan, hari ini Tuhan bekerja, dan Tuhan terus lakukan apa yang Kau mau, membentuk setiap kehidupan manusia menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus ambil sepenuhnya kuasa dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melakukannya, dan untuk menyelesaikan setiap rencana-Mu sehingga Tuhan dimuliakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang rindu diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pagi yang sangat indah, kalau kita masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bersama-sama, sekalipun kita melakukan dalam ibadah live streaming, tapi kita tahu tetap kita menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga inilah waktunya kita terus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama sebagai satu hal yang Tuhan inginkan, supaya tetap kita mengiring Tuhan, tetap kita setia, tetap kita taat di dalam Tuhan, tetap kita terus hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga segala apapun yang Tuhan kehendaki kita hidup di dalam rencana Tuhan, dan sungguh-sungguh kita menyenangkan hati Tuhan. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu sifat keakuan. Ini saudaraku, yaitu mengutamakan diri sendiri. Kita akan belajar bersama-sama. Tema yang akan kita pelajari adalah tentang keakuan. Ya, ini menjadikan satu atau sifat egois, atau sifat yang hanya mengutamakan atau mementingkan diri sendiri. Pagi hari ini sangat penting terlebih dahulu kita melihat dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua bagian A saja, dengan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Apakah kita bisa melihat akhir zaman ini kita adalah orang-orang yang dikategorikan adalah yang memiliki sifat keegoisan itu lebih ada, lebih condong dalam hidup kita, atau karakter Kristus itu ada dalam hidup kita? Kita lihat 2 Timotius pasal 3 1 dan ayat yang kedua bagian A saja. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketika terjadi masa yang sukar, maka kita bisa melihat ayat yang kedua bagian A, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Satu hal kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan mencatat bahwa zaman akhir ini
orang semakin mencintai dirinya sendiri. Terlebih dalam egois kita. Kita bisa melihat, saudaraku, apa yang sedang dialami oleh dunia ini. Ketika Tuhan izinkan corona ada, maka kita bisa melihat keegoisan ini muncul. Orang yang berusaha saling bersaing. Untuk apa? Menghancurkan satu dengan yang lain. Yang penting aku hidup, yang lain biar terserah, lo mau mati atau apapun itu bukan urusanku. Persaingan begitu ketat, saling mematikan satu dengan yang lain demi untuk mementingkan diri sendiri. Kita bisa melihat gereja Tuhan pun sama. Banyak gereja yang tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, yang akhirnya bukan membangun kerajaan Allah, tetapi membangun kerajaannya sendiri dengan satu tujuan, sebanyak mungkin jemaat itu ada hadir sehingga kita bisa bangga betapa banyaknya jemaat yang sedang dilayani. Padahal kita tahu berapa banyak jemaat itu bukan jemaat yang murni, yang dari hasil pelayanan kita yaitu memberitakan Injil Allah. Tetapi seringkali kita tahu bahwa saling satu gereja dengan lain, salinglah kita berebut jemaat. Disinilah satu hal yang perlu kita belajar. Apakah itu bukan dikategorikan egois? Atau bisa dikatakan biarkan orang lain yang menangis, aku yang tertawa. Biarkan orang lain menderita, aku yang penting aku dilihat oleh orang. Bahwa lihat gerejaku, lihatlah semua jemaat yang dilayanilah dan mengatakan itu jemaatku. Betapa sombongnya seorang hamba Tuhan yang demikian. Kita tahu hidup kita dalam pelayanan itu dengan satu tujuan adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa melihat keluarga satu dengan lain di hari-hari ini. Tuhan sangat luar biasa memberitahukan kepada kita. Hari-hari yang sulit ini banyak sekali keegoisan atau mencintai diri sendiri itu terjadi. Sehingga kita bisa melihat keluarga hari-hari ini ketika terjadi lockdown, keluarga bersama. Apakah di situ kita semakin menyadari bahwa betapa pentingnya keluarga itu menjadi satu, saling hidup rukun satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling menopang di dalam keadaan yang sulit ini? Ataukah keluar yang artinya egois ini muncul, yaitu satu dengan yang lain akhirnya saling berantem? Banyak sekali contoh-contoh yang ada. Mari kita bisa melihat, saudaraku, di dalam kehidupan kita, kita lihat di dalam, kalau manusia hidup di dalam egois, maka apa yang terjadi? Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan ada segala macam perbuatan jahat. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ketika ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka disitulah terjadinya namanya pertengkaran. Mulailah kekacauan di perusahaan, di keluarga, di gereja, dimanapun kita berada, sebuah satu komunitas. Di situ dikatakan terjadi yang namanya kekacauan, pertengkaran satu dengan lain, dan segala macam perbuatan jahat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita melihat di hari-hari ini. Banyak orang, tidak sedikit di zaman akhir ini, saudaraku, orang mementingkan pekerjaan lebih besar
daripada keluarga dan aku menyenangkan Tuhan. Itulah yang utama. Terlebih di hari-hari yang sangat sulit ini, seringkali pikiran kita, tujuan kita sudah bukan kepada sumbernya, tapi pada pekerjaan. Yang akhirnya dia berusaha sekuat tenaga yang tanpa disadari melibatkan Tuhan, yang akhirnya kekacauan mulai terjadi. Dan segala perbuatan jahat mulai terjadi. Bagaimana kita menyingkirkan satu dengan yang lain. Sifat ini bisa terjadi. Jabatan, jika terjadi pemilihan ketua, pemilihan presiden, di dalam direktur, pemilihan apa saja, seringkali pun juga terjadi mementingkan diri sendiri. Yang seringkali terjadi kekacauan, seringkali terjadi perbuatan kejahatan ada, saling memfitnah, saling menjelekkan, salinglah menyikut, salinglah saudaraku, banyak hal yang dilakukan oleh manusia ketimbang kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa melihat saudaraku, menjadikan satu hari-hari ini manusia muncul di dalam mementingkan diri sendiri. Sifat egois saudaraku ini menumpulkan hati, sehingga saudaraku tidak mau menerima firman dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak mau melakukan kebenaran firman dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Semua itu karena aku. Tanpa aku semuanya tidak bisa, sombong amat. Hidup kita ini cuma hanya kasih karunia dan anugerah Tuhan, sehingga kita ini bukan pemiliknya. Kita ini cuma hanya dititipi oleh Tuhan supaya kita dapat mengelola, sehingga kelak nanti waktunya tiba, kita harus memberi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, bagaimana kita hidup ataupun apa yang sudah dipercayakan Tuhan, apakah itu bisa menyenangkan Tuhan atau tidak. Pada pagi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama saudara. Ternyata sifat keegoisan itu membawa kehancuran bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Mari kita lihat. Yang pertama saudaraku yang perlu kita pelajari, sifat egois atau sifat mementingkan sendiri atau keakuan. Kalau ini ada dalam hidup kita, itu akan merusak banyak hal. Kita lihat yang pertama, Yudas Iskariot. Di dalam Matius pasal 27, kita akan melihat di mana kita belajar bersama-sama ketika Yudas Iskariot itu adalah salah satu murid Yesus yang telah dididik dan diajar sama Tuhan Yesus langsung yang menjadi gurunya. Tetapi karena sifat keegoisan makanya menghancurkan banyak hal. Kita lihat Injil Matius pasal 23 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia atau Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepada kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Perhatikan ayat yang kelima. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan apa? Menggantungkan diri.
Inilah sifat kalau ada di dalam keegoisan manusia. Termasuk kita bisa melihat pelayan-pelayan Tuhan. Yudas Iskariot ini, saudaraku, itu adalah murid Tuhan. Dia yang diangkat menjadi rasul. Dia adalah bendahara. Dia sudah dilatih 3,5 tahun oleh Tuhan Yesus Kristus dan melihat, mengalami mujizat dan pertolongan yang sangat luar biasa. Namun kita bisa melihat betapa serakah. Dia tidak melihat, saudaraku, menyelesaikan panggilan sorgawi yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam diri Yudas. Akhirnya Yudas hanya mementingkan apa? Gara-gara 30 perak, keping perak ini, saudaraku, dia menjual Yesus Kristus. Dan akhirnya merugikan, saudaraku, dirinya sendiri ketika ia menyesal di kemudian hari. Lalu dia memutuskan salah yang sangat fatal, yaitu bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu adalah langsung masuk ke dalam neraka. Jangan pernah kita memiliki yaitu untuk bunuh diri. Segala sesuatu hidup kita ini berharga di mata Allah. Oleh karenanya tinggalkan sifat kita yang egois ini. Sekalipun kita pelayan, rasul, pendeta sekalipun, berapa banyak yang memiliki keegoisan yang sama, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, yaitu pelayanan, yaitu dilihat oleh uang, materi, kemewahan. Apakah ini yang dikehendaki Tuhan? Bukan. Hari-hari ini kita melihat di saat zaman akhir ini, kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan waktunya, dan hidup manusia tidak ada satupun yang tahu kapan itu akan selesai. Tetapi selagi kesempatan yang ada, apakah kita menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Disinilah kita menyadari, Bapak, Ibu, Saudaraku, sifat keegoisan yang akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari kita belajar bersama-sama, saya dan saudara, siapapun kita yang mendengar melalui dari live streaming ini. Belajarlah motivasi kita, yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga pujian tadi berkata, biarkan bejanamu ini dipakai untuk kemuliaan namamu, bukan untuk diri kita sendiri. Saudara bisa melihat sekarang gedung gereja, apapun yang sedang kita bangun dengan begitu mewah, itu tidak salah. Tetapi terjadinya corona dengan alat musik yang luar biasa, harganya miliaran rupiah, dengan fasilitas yang luar biasa, dengan satu gedung yang luar biasa, bisa menampung banyak orang, tidak salah. Tetapi saudaraku, kita perlu ingat, bukan itu yang utama. Menjadi bukti ketika terjadi corona, akhirnya orang tidak bisa ibadah. Dan kita bisa melihat bahwa gedung itu kosong, tidak boleh melakukan ibadah offline, yang akhirnya saudaraku tidak bisa difungsikan dengan baik. Tetapi begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua, bukan itu tujuan yang utama. Tujuan yang utama adalah bait Allah ini yang sesungguhnya. Ini perlu dibangun sehingga kita menjadi serupa dengan gambar Allah, yaitu meninggalkan sifat egois
manusia masing-masing. Kesombongan manusia ini harus dihancurkan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Disinilah kita mau belajar bersama-sama. Siapapun kita pelayan Tuhan. Di mana Yudas adalah pelayan Tuhan, dia adalah rasul. Dia adalah orang yang sudah dilatih luar biasa, yang sudah didoakan Tuhan luar biasa. Ketika pemilihan rasul-rasul pun, Yesus itu berpuasa, bertanya kepada Bapa di sorga. Yudas seseorang yang dipilih menjadi salah satu murid Yesus, menjadi pelayan. Tetapi kita bisa melihat, karena dengan egois manusia, dengan keegoisan daripada pelayan, yaitu Yudas Iskariot, yang akhirnya dia mengkhianati Yesus hanya gara-gara dengan uang, dan akhirnya dia menyesal dan bunuh diri. Inilah sifat orang yang mementingkan diri sendiri, bisa merusak, merugikan orang lain. Yesus mati di kayu salib dan bisa merugikan dirinya sendiri. Mari tinggalkan sifat keegoisan kita. Biarkan kita menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Kelak waktunya tiba, mari inilah aku Tuhan. Biarkan aku didapati tidak cacat dan tidak cela di hadapan Tuhan. Waktu sudah sangat singkat. Marilah persiapkan diri kita. Jangan sampai ada satupun kita yang tertinggal, karena tuntutan Tuhan itu adalah sempurna. Biarkan terus disempurnakan oleh darah Yesus di dalam pimpinan Roh Kudus, dan kita hidup mematikan keangkuhanku, yaitu aku. Sebab musuh yang paling besar adalah untuk mengalahkanku, daging, kehendak diri sendiri. Inilah perlu di hari-hari zaman ini, masa-masa yang sulit. Tinggalkan yang namanya mementingkan diri sendiri. Putar balik. Hendaklah kita menyenangkan hati Tuhan. Belajar untuk menyenangkan Tuhan. Belajar untuk jangan menyakiti hati Tuhan. Belajar terus, kita belajar dan belajar. Untuk apa, saudaraku? Untuk bagaimana hidupku yang saat singkat ini, kelak nanti waktunya jangan sampai aku ditolak. Sebab firman Tuhan mencatat di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu yang masuk dalam kerajaan surga. Sekalipun dia melakukan mujizat, sekalipun dia sudah bernubuat, tapi Tuhan berkata, nyala engkau, sebab aku tidak mengenal engkau, sebab engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Inilah mari saudaraku kita belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai ada satupun di antara kita nanti kita ditolak oleh Tuhan. Persiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan keegoisan kita, keakuan kita, kesombongan kita. Marilah arahkan tujuan yang pasti, yaitu pikirkan perkara-perkara di atas, yaitu di mana Kristus ada, bukan yang ada di bumi ini. Di bumi ini nanti akan tertinggal. Menjadi bukti ketika seorang yang kaya meninggal. Apakah dia membawa hartanya? Tidak. Sekalipun dia dengan pendidikan yang pandai, yang memiliki saudaraku gelar yang panjang, apa saja, begitu ia meninggal, semuanya ini tidak akan disebut, cuman hanya diganti dengan almarhum atau almarhumah saja. Apa yang kita sombongkan, apa yang menjadi dalam diri kita, keegoisan kita. Hari-hari ini banyak sekali saudara-saudaraku terjadi keegoisan. Mari belajar hidup kita di dalam keadaan sulit ini. Hendaklah mari tinggalkan keegoisan kita dan kita melakukan kehendak Bapa. Hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Yang kedua,
Kita akan belajar tentang peristiwa Kain dan Habel. Kain yang memiliki kehidupan yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima. Ketika saudaraku bisa membaca di dalam satu perikop ini, saudara bisa belajar tentang Kain dan Habel. Ketika mempersembahkan persembahan yang terbaik menurut dari pandangan manusia itu sendiri. Tetapi ayat 5 berkata, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Karena ada iri hati, karena ada mementingkan diri sendiri, maka terjadilah Kain tidak senang dan mukanya muram. Kita bisa melihat di zaman-zaman ini keluarga, kakak adik, saudara satu dengan yang lain, kerabat kita, pelayan perusahaan, di dalam keluarga satu dengan lain seringkali terjadi percekcokan karena apa? Keegoisan manusia. Tidak senang seseorang itu lebih berhasil, tidak senang seseorang itu lebih daripada dirinya. Padahal Tuhan tahu kapasitas kita seperti apa. Jika hidup kita diberikan lebih daripada apa yang sudah Tuhan janjikan, maka disitulah, saudaraku, sangat berbahaya dalam diri kita, dan akhirnya kita menjadi sombong. Karena kita tahu musuh daripada Tuhan adalah orang yang congkak, orang yang sombong, mengatakan aku inilah yang paling benar, aku inilah yang terbaik, aku ini semuaku. Hanya dirinya sendiri. Disinilah terjadi, akhirnya merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, secara jujur berapa banyak kita semua, termasuk pelayan, termasuk siapapun kita dalam keluarga, bila ada orang yang lebih tinggi atau lebih berhasil daripada kita, seringkali kita iri hati, dan akhirnya di dalam keegoisan kita muncul, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Kain ketika dia muram, iri dengan Habel, karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahannya dia tidak diterima. Lalu ayat 5 dan seterusnya apa? Tetapi Kain menjadikan satu ayat yang ke-6 dan seterusnya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berapa banyak kita tidak berkuasa dengan menghancurkan keegoisan kita, karena kita iri dengan orang lain. Dunia, saudaraku, sedang mencari, kalau aku punya duit, kalau aku kedudukan tinggi, maka banyak orang yang menghormatiku. Itu dunia. Tetapi mari kita cari, biarkan Tuhan yang meninggikan kita. Dalam arti Tuhan menyanjung engkau begitu luar biasa. Itu lebih berharga dan lebih baik ketimbang kita mencari perkara-perkara dunia demi kesombongan kita.
Saudara, kita ingat Babel ketika dia mencari nama. Tuhan hancurkan Babel. Ketika hanya mencari kepentingan diri sendiri, Tuhan hancurkan semua itu. Marilah dengan kerendahan diri kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Kejadianku dahsyat. Tuhan punya rencana sangat indah. Tuhan punya memberikan kehidupan bagiku sangat luar biasa. Jika kita hidup, sekalipun kita sederhana di dunia ini, tetapi jika kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Lihat Lazarus dengan orang kaya. Orang kaya, saudaraku, mempersembahkan, wow, orang berkata luar biasa. Tapi Lazarus hanya mau makan saja, saudaraku. Rempah-rempah itu ibarat, saudaraku, makanan yang sudah dibuang di tong sampah. Dibuang, itu saja sudah dimakan anjing. Betapa hinanya Lazarus karena kelaparan akhirnya meninggal. Tetapi luar biasa, Tuhan itu memandang luar biasa bagi orang yang memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga ketika mati, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Tetapi ketika orang yang kaya ini yang tidak disebut namanya, dia mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Sampai dia berseru kepada Tuhan, biarkan, berikan aku setetes air saja. Tapi sudah tidak ada kesempatan. Kesempatan yang ada ini, marilah saudaraku, cari perkara di atas. Bercari perkara yang mulia, yang kudus, yang berkenan. Persiapkan hidup kita, sehingga ketika nanti waktunya tiba, hidup kita tidak ditolak oleh Tuhan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, untuk masuk dalam kerajaan surga, sehingga nama kita tercatat dalam buku kehidupannya. Bagaimana hidup kita saat ini? Apakah kita seperti Kain? Ketika melihat keberhasilan seseorang, kita marah karena iri, karena mementingkan diri sendiri. Lalu saudaraku, menjadikan satu ayat ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Karena iri, maka dia melakukan segala kejahatan, termasuk adiknya sendiri dibunuh. Oleh karenanya, bagaimana hidup kita di zaman akhir ini? Mari tinggalkan keegoisan kita. Tuhan, biarkan bukan kehendakku yang jadi, biarkan kehendak-Mu yang jadi. Itu boleh aku menyenangkan Engkau, selalu menyenangkan Engkau. Inilah Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu pikirkan bersama-sama. Tinggalkan yang namanya keegoisan dalam diri kita, atau mementingkan diri sendiri. Hari ini perbanyak kita menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, kita belajar di dalam pelayanan keluarga. Kita akan bisa melihat yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama seorang wanita yang disembuhkan di kolam Bethesda. Kita melihat, saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-5, kalau saudaraku kita bisa melihat seorang yang sakit di Serambi Bethesda ini, kita bisa melihat sifat manusia. Siapa sih kita ketika kita sakit, banyak orang datang, siapa sih yang kita tidak ingin kita sembuh dahulu?
Karena keegoisan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai yang keempat. Inilah orang wanita yang disembuhkan di kota Bethesda. Kita akan melihat keegoisannya itu muncul. Karena kalau ada keegoisan muncul, apa yang dilakukan dalam dirinya? Ayat ketiga sampai keempat dikatakan dalam Yohanes pasal yang kelima, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Perhatikan ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Kita bisa melihat sejumlah besar orang banyak yang merindukan untuk kesembuhan. Di situ banyak sekali penyakit yang diderita oleh orang banyak ini. Dan kita tidak tahu kapan saatnya malaikat itu akan turun. Dikatakan sewaktu-waktu. Tidak tahu apakah itu setahun sekali, setahun 2 kali, seminggu sekali, atau 5 tahun sekali. Tidak satupun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Sewaktu-waktu, tidak direncanakan oleh manusia. Tetapi kita bisa melihat ketika terjadi goncangan, di sini orang berebut. Siapa yang terdahulu masuk di dalam air yang telah goncang itu, maka penyakitnya sembuh. Keegoisan muncul karena ingin sembuh. Disinilah saudaraku, karena keegoisan manusia, makanya mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Dia berdesak-desakan, dia mungkin menyikut satu dengan lain supaya dia bisa terjun lebih dahulu. Disinilah terjadi keegoisan, sifat manusia itu muncul demi untuk kesembuhan dalam dirinya sendiri ketika sakit. Kita bisa melihat ayat yang ke-6 dan 7. Ketika Yesus melihat orang itu, yaitu orang yang sakit ini yang sudah 38 tahun lamanya, itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sifat keegoisan ketika Yesus tanya, maukah kau sembuh? Orang ini tidak berkata, ya Tuhan aku mau sembuh, enggak. Karena ada keegoisan, saudara, maka menyalahkan orang lain. Berapa banyak hidup kita melihat selalu menyalahkan. Karena keegoisan, karena dirinya tidak siapapun yang menolong. Akhirnya apa? Menyalahkan. Dulu lihat Tuhan. Sebelum aku mulai berusaha masuk, orang lain itu sudah masuk duluan. Kalau kita rendah hati dan mengalahkan keegoisan ketika Yesus tanya, maukah kau sembuh? Lalu dia berkata, ya Tuhan, aku mau sembuh. Maka Tuhan sanggup menyembuhkannya. Tetapi karena sifat egois yang muncul, suka menyalahkan orang lain. Dulu Tuhan, itu loh
Ingat saudaraku, kita menunjuk orang 3 itu datang kembali kepada kita. Jangan suka kita menjelekkan atau menghakimi orang. Satu saat kita pun akan dihakimi. Oleh karena kita perlu belajar mengalahkan keegoisan kita, tinggalkan keegoisan kita, karena sifat keegoisan itu yaitu banyak merugikan banyak orang dan merugikan dirinya sendiri. Sehingga orang ini tidak bersyukur. Lihat ketika dia sudah sembuh, 89 mengatakan kepada Yesus, berkata kepadanya, bangunlah, angkat hatimu dan berjalanlah. Ayat 9 mengatakan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi dia mengangkat tilamnya dan berjalan kesembuhan. Tapi ketika orang Farisi berkata, siapa yang menyembuhkan kau, dan dia tidak tahu. Tetapi karena dengan keegoisannya dia tidak bersyukur kepada Tuhan apa yang telah Tuhan perbuat dalam dirinya, karena keegoisannya ada, maka kita bisa melihat ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Lihat ayat yang ke-16 dan 15-16. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Orang yang telah disembuhkan ini, saudaraku, dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Bukannya dia bersaksi, aku telah sembuh, Yesus begitu baik, Yesus telah menyembuhkanku. Dia bersaksi, mari, Yesuslah, dia adalah tabib yang luar biasa, hanya satu-satunya yang dapat menolong orang yang sakit menjadi sembuh. Tetapi malah menyebarkan kepada orang Yahudi, yaitu dia melakukan, yaitu memfitnah. Oleh karenanya saudaraku, ketika kita disembuhkan, apakah kita bersyukur pada Tuhan atau kita menyalahkan orang yang telah berlaku baik kepada kita? Ketika orang ini disembuhkan, lalu dia menyampaikan pada orang Yahudi, ini hari Sabat, tidak boleh kau lakukan sesuatu apapun. Tapi Yesus berkata, jangan kau berbuat dosa lagi. Tapi tidak mengindahkan apa kata Yesus, tidak mengindahkan apa kata firman Allah. Karena dengan keegoisan dirinya, maka dia menyebarkan kata-kata yang tidak baik, akhirnya mengikuti dengan apa? Ini hari Sabat, melanggar akan perintah daripada hukum Taurat. Itu loh Yesus yang telah melakukan menyembuhkan aku, maka terjadilah orang Yahudi akhirnya dikatakan dengan jelas berusaha menganiaya Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari belajar tinggalkan sifat kejelekan kita. Hal seperti ini sangat menghambat kita bertumbuh di dalam firman Allah. Orang yang egois itu sangat sulit untuk bertumbuh di dalam rohaninya, stagnan. Sehingga dimanapun dia berada, akhirnya dia menjadi orang-orang yang suka menjelekkan, gosip lah, melakukan tidak baik lah, menyalahkan orang lain lah, hanya masalah kecil dibesar-besarkan lah. Itu banyak hal, saudaraku. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, biarkan siapapun kita yang ada, mari kita akan mengkoreksi diri kita dengan satu tujuan. Di zaman akhir ini Tuhan menghendaki kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua
Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Di zaman yang sulit ini adalah kita harus satu dengan lain. Tinggalkan keegoisan kita dan kita mari merendahkan diri kita di kaki Kristus. Apa yang Tuhan sampaikan, biarkan ini terjadi atas kehidupan kita yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Filipi pasal kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan mengajarkan kita, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudaraku, marilah tinggalkan sifat kita yang lama, marilah kita bersatu, saling menompang satu dengan yang lain. Di dalam masa sulit sekalipun kita pun juga mengalami kesulitan, tetapi dari sinilah kita senang membantu orang. Kita bisa melihat seorang janda yang miskin mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan 2 peser, tapi Tuhan melihat hati yang rela memberikan sepenuhnya. Kita bisa belajar Yonatan dengan Daud. Ketika Daud diburu oleh Saul, kita bisa melihat Yonatan selalu menompang, memberikan yang terbaik. Inilah saudaraku di hari akhir ini, di zaman yang sulit ini, tinggalkan kepentingan diri sendiri, utamakan orang lain. Mari bersama-sama kepentingan orang lain juga kita pikirkan. Ayo mari sehati sepikir, setujuan kita melain. Jangan sekali-sekali kita sekarang ini karena keegoisan kita menyalahkan si A, si B, si Z. Tinggalkan semua itu, bersatulah. Hendaklah kita seia, sehati, sepikir dengan satu tujuan. Bagaimana saat akhir ini kita menyelesaikan pekerjaan panggilan surgawi yang Tuhan percayakan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kelak waktunya tiba, apa yang sudah kau berbuat, ini Tuhan yang sudah kau lakukan. Ketika buku kehidupan kita dibuka, maka itu akan terus dipaparkan. Dan ketika kita hidup seturut dengan kebenaran firman Allah, maka Yesus berkata, engkaulah hamba yang setia, masuklah kepada bagian yang sudah kusediakan. Bagaimana hidup kita? Suami istri, tinggalkan keegoisanmu. Para pelayan-pelayan, mari tinggalkan keegoisanmu. Bagi kita semua yang sudah disembuhkan mulai dari penyakit corona, penyakit apapun, mari jangan kita berbuat dosa lagi. Dalam persembahkan tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita gereja Tuhan bersatu, mari bersama-sama, bukan hanya dengan uang berapa tebal kita, tetapi kasih yang murni. Inilah yang kita perlu lakukan dan tunjukkan, karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang nampak dalam hidupku. Biarkan firman Tuhan dalam pagi hari ini, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan apa yang diperintahkannya. Mari saudaraku, dalam kita cintakan Tuhan, semakin hari semakin nyata. Ketika kita mencintai Tuhan semakin sungguh-sungguh dengan segenap hati kita, maka kita tahu Tuhan terus akan memberikan yang terbaik untuk kita.
Saya yakin percaya ketika kita merespon panggilan surgawi melalui firman Tuhan ini, kesembuhan ilahi Tuhan nyatakan, mujizat Tuhan akan berikan, dan apapun menjadi pergumulan kita, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Yesus, aku cintakan. Yesus, katakan Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu Tuhan. Mari tinggalkan keegoisan kita untuk mencintai Tuhan, untuk melakukan kedaya. Tinggalkan kesombongan kita, tinggalkan keakuan kita, untuk cinta itu melakukan perintah. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Haleluya. Yesus, ya Tuhan, aku cinta kepadamu. Jika kau cintakan Tuhan, lakukan dalam firman Allah. Jangan sampai menghambat di dalam rohani kita dengan keegoisan kita. Tapi jika Roh Kudus bekerja atas hidup kita, kita cinta Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Inilah aku Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Dengan segenap hati ya Tuhan, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Katakan sekali lagi, dengan segenap hatiku. Inilah aku Tuhan, inilah kami Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami. Hanya Engkau yang layak disembah. Inilah baikku Tuhan. Haleluya. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, sungguh ku cintakan.
Bapak Ibu saudaraku, dengan keegoisan yang ada, jika kita mementingkan diri sendiri, itu akan menghambat rohani kita. Salah satu akan terus menghalangi firman Allah, kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Mari responi firman Allah adalah kita sehati sebagai tujuan. Tinggalkan sifat kita yang lama, tinggalkan keegoisan kita untuk lebih memperhatikan orang lain, terlebih kita bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati kita. Inilah aku Tuhan, aku persembahkan yang terbaik untuk Engkau. Kami menyatukan hati kami berdoa untuk para pemirsa, siapapun kami yang mendengarkan. Engkau tahu dalam setiap persoalan yang ada, pribadi lepas pribadi. Saat ini ketika kami merespon dan meninggalkan keegoisan kami, untuk meninggalkan keakuan yang lebih besar, biarkan Tuhan izinkan Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga dalam apapun jangan sampai menghambat rohani kami mengenal Engkau lebih lagi. Biarkan kami merindukan Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas kami, pertolongan Tuhan terjadi atas kami. Biarkan Tuhan dalam apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan buka jalan atas kami. Di dalam kehidupan kami persembahkan yang terbaik untuk Engkau, maka kami tahu segala sesuatunya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyatukan untuk kota kami, dimanapun Kau tempatkan kami masing-masing dan dimanapun lawatan Allah terjadi atas kami, sehingga kota demi kota dijamah dan menjadikan satu kota demi kota menjadi kota yang dimenangkan bagi Engkau melalui kami, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau. Menjadi doa kami, jangan sampai ada satupun Tuhan ciptaan-Mu itu binasa, tetapi kami merindukan setiap kami selamat. Persiapkan seluruh hidup kami selagi kesempatan yang masih ada. Jangan sampai kami menyia-nyiakan waktu kami, tetapi inilah Tuhan, kami persembahkan hidup kami yang terbaik, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan semuanya ini nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena pada saat ini, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Ketika engkau meletakkan nama Tuhan Yesus atas hidupmu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil, menjadi beruntung. Dan berkat daripada Allah Bapa dicurahkan atas hidupmu dengan penuh dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melalui persentuhan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.